Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita akan melanjutkan di materi mengenai model praktek keperawatan profesional. Oke, di model praktek keperawatan profesional ini akan dijelaskan mengenai model-model asuhannya, yaitu ada 4: fungsional, tim primer, dan manajemen kasus. Kemudian akan dijelaskan juga terkait MPKP, model asuhan keperawatan profesional, dan isu-isu dalam manajemen asuhan keperawatan atau telenursing. Oke, pertama kita akan membahas apa sih yang harus dipikirkan atau unsur utama dalam penentuan pemilihan metode pemberian ASKEP. Nah, ini berdasarkan referensi dari Marquis Houston ya. Jadi kalau kalian Google ya, ada buku Marquis Houston untuk manajemen keperawatan, judulnya Leadership Roles in Management Functions. Ini salah satu buku textbook wajib ya ketika kalian belajar manajemen keperawatan. Ada 6 hal utama untuk pemberian ASKEP. Pertama, harus sesuai visi misi. Kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya bahwa semuanya dalam perencanaan dan apa itu kita akan menentukan visi misi. Kemudian dapat diterapkan. Pastinya nggak mungkin kita milih sesuatu yang nggak bisa diterapkan. Jadi pastikan itu bisa dilakukan. Kemudian secara biaya dia juga harus efisien dan efektif. Kemudian kepuasan klien, keluarga, dan masyarakat terpenuhi. Ada kepuasan kinerja perawat dan adanya komunikasi yang baik antar perawat dan tim kesehatan lain. Jadi ini 6 unsur utama, 6 poin utama, 6 hal utama yang harus dipikirkan sebelum kita memilih mana sih metode pemberian ASKEP yang harus kita lakukan. Jadi jangan lupa visi misinya bisa diterapkan, efektif dan efisien biaya, kepuasan pasien, keluarga dan masyarakat, kepuasan perawat, dan adanya komunikasi. Jadi 6 poin ini harus diingat. Kemudian ada berapa modelnya? Di sini yang kita akan diskusi ada 4 model utama yang setiap model ini ada kelebihan, kekurangan, dan harus disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing institusi. Oke, kita discuss one by one. Oke, pertama adalah yang fungsional. Di fungsional, di sini kita bisa lihat kepala ruangan membawahi beberapa perawat yang memiliki fungsi tertentu. Jadi perawat itu dibagi atas fungsinya. Apa maksudnya fungsi? Fungsi ini maksudnya pekerjaannya. Di sini kita lihat ada perawat pengobat, perawat merawat luka, ada mungkin yang bisa perawat TTV, perawat konsul dokter, perawat memberi makan. Jadi perawat dibagi atas tugas-tugasnya, di mana tiap perawat tergantung tugasnya ini akan ke pasien. Jadi dalam satu pasien itu akan banyak perawat yang mengurusinya, karena akan beda perawat yang memberikan obat, perawat yang merawat luka, kemudian nanti ada perawat yang TTV, perawat yang bantu untuk konsul dokter, perawat yang memberikan makan. Jadi satu pasien akan ditangani oleh banyak perawat. Itu model fungsional. Nah, di sini kita lihat penjelasannya. Di fungsional itu adalah berdasarkan dari tugas dari filosofi keperawatan. Jadi fungsional itu adalah tugas. Jadi perawat dibagi berdasarkan tugas tertentu. Kemudian perawat melakukan tugas tertentu berdasarkan jadwal kegiatan yang ada. Jadi memang dia tergantung pada jadwal kegiatan. Kemudian dilaksanakan oleh perawat dalam pengelolaan ASKEP sebagai pilihan utama pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi memang ini muncul awal-awal ya, nursing itu mulai ada, dan itu memang pada saat perang. Jadi memang pada suatu kondisi yang chaos, yang memang tenaga kesehatan itu kurang, jadi dibagi berdasarkan tugas aja. Oh ya udah, yang ini yang ngurusin pas pasien masuk semua, yang ini ngurusin ngasih obat semua gitu. Jadi karena memang ada kekurangan. Kemudian setiap perawat hanya melakukan 1-2 jenis intervensi yang ditentukan, sehingga PJ perawat bertugas pada tindakan tertentu. Jadi kalau misalnya, ini pasien kok belum dikasih obat, nah kita tanya perawat yang ngasih obat. Ini pasien kok belum di TTV, kita tanya pada perawat yang men-TTV. Jadi kita penanggung jawabnya adalah perawat pada tugas tertentu. Nah, kemudian apa kelebihan dan kekurangan? Pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya setiap metode. Pertama, dia efisiensi. Ya, kalau secara ketenagaan model fungsional itu yang paling efisiensi ya. Jadi pada kondisi-kondisi yang kita sangat kekurangan, pasti baliknya ke metode fungsional.
Jadi baik untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga, contohnya lagi pengalaman ya, di Indonesia kita pernah ada bencana ya, bencana tsunami ya, ketika bencana tsunami itu perawat yang apa ya, perawat yang untuk kan rumah sakitnya benar-benar hancur segala macam itu. Nah, itu ketika awal untuk running rumah sakit itu pertama dipakai metode fungsional gitu ya. Jadi perawatnya benar-benar dibagi atas, oh ini semua nanganin yang pasien patah tulang, perawatan luka, ini perawat ini yang udah jago. Kemudian yang ini mikirin gimana makan pasien, koordinasi pokoknya sama gizi. Pokoknya semua pasien harus dikasih makan gitu. Nah, jadi kita membagi benar-benar berdasarkan tugas, kita memastikan KDM pasien itu terpenuhi dan penyelamatan jiwa. Jadi memang biasanya fungsional ini kita biasanya untuk kondisi yang tenaga kesehatan kurang dan kita fokus pada penyelamatan jiwa pasien. Kemudian perawat seniornya itu biasanya dibagi untuk tugas manajerial. Jadi perawat senior itu biasanya pastiin konsul-konsulnya, memastikan koordinasi kelengkapan alat-alat, infrastruktur, alat-alatnya cukup nggak, masker, handscoon-nya apa segala macam, dokternya siapa aja yang mau dikonsul, itu perawat senior. Sedangkan perawat junior fokus pada askep. Perawat juniornya itu lebih di pasiennya, standby. Ini pasien apa nih yang harus dilakuin apa sambil dia konsul ke perawat seniornya. Kelemahan pastinya nggak ada kepuasan di pasien dan perawat. Pasiennya bingung, ini kok perawatnya banyak banget yang datengin dia, yang Nancy siapa, yang ngasih obat siapa, yang nemenin dokternya siapa. Jadi perawat kadang pasien jadi bingung dan perawatnya pun juga nggak ada keterikatan karena kita cuma bentar sama pasiennya. Kemudian pelayanan keperawatan terpisah-pisah dan persepsi perawat cenderung kepada tindakan. Jadi perawat hanya benar-benar skill dan jadi kadang critical thinking-nya kurang karena dia tidak melihat pasien secara biopsikososiospiritual. Ya, ini ada kelemahan dan ada kelebihannya. Jadi jangan lupa kelebihannya fungsional itu sangat bagus untuk rumah sakit yang kekurangan tenaga kesehatan dan kita butuh tindakan cepat. Ini dilakukan, makanya dilakukan di perang dunia, dilakukan di bencana, we will do functional. Kalau kelemahannya itu kepuasan pasien dan perawat itu rendah ya, dan perawat hanya akan menjadi vokasi, hanya akan menjadi skill apa ya, mastering in skill, tapi critical thinking, asuhan keperawatan yang holistik itu tentunya akan hilang. Kemudian kita lanjut ke metode tim. Gimana metode tim? Metode tim itu adalah ruangan dibagi menjadi beberapa tim. Range normalnya biasanya 2-3 tim. Di mana satu tim itu terdiri dari 6-7 orang anggota tim, yang mana anggota tim itu juga mix, ada perawat senior, ada junior, ada asisten perawat. Di mana satu tim itu akan membawahi sekelompok pasien. Jadi bukan satu ya pasien, sekelompok pasien. Berapa banyak timnya itu tentunya akan ditentukan dengan berapa banyak pasien di ruangan tersebut. Gimana metode tim itu? Nah, kalau metode tim itu adalah berdasarkan kepada kelompok. Jadi kita tahu perawat itu bekerja akan berdasarkan kelompok, makanya dibuat menjadi kelompok-kelompok. Isi timnya bisa 6-7, ada yang 5-6, ada yang 7-8. It will be depends. Itu akan tergantung dari berat beban kerjanya. Tapi satu tim itu harus ada perawat profesional dan perawat associate. Jadi bekerja dalam suatu tim disupervisi oleh ketua tim. Jadi yang in charge-nya adalah ketua tim. Jadi dalam satu tim tapi bukan perawat profesional semua atau perawat associate semua, enggak. Ini mix ya, mix. Jadi kita mix, ada perawat senior, junior, dan yang benar-benar baru. Kemudian metode ini menggunakan tim yang terdiri dari anggota yang berbeda-beda dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap sekelompok pasien. Kemudian perawat ruangan dibagi menjadi 2-3 tim yang terdiri dari tenaga profesional, technical, dan pembantu dalam satu grup kecil yang saling membantu. Jadi memang pokoknya kepala ruangan akan melihat beban kerja atau bed occupation rate, berapa banyak bed atau berapa banyak pasien yang harus dia tangani, dan dari situ dia akan membagi menjadi berapa tim, atau mungkin tim sayap kanan, sayap kiri gitu kan. Tim misalnya tim yang nanganin, kalau misalnya dibagi per kelas nih, tim kelas 2, tim kelas 3. Nah, itu bisa seperti itu tergantung dari kepala ruangannya. Dan di tim ini ya PJ-nya, penanggung jawabnya adalah ketua tim. Oke, di tim
Katim itu adalah dia berfungsi sebagai perawat profesional yang mampu menggunakan teknik kepemimpinan. Jadi Katim ini bisa dibilang ketua tim ini sebagai apa ya, di bawahnya kepala ruangan langsung. Nah, dia yang harus punya leadership untuk mengatur timnya. Kemudian harus ada komunikasi yang efektif agar kontinuitas rencana keperawatan terjamin. Jadi memang Katim harus benar-benar bisa menyampaikan apa ya, handover-nya ketika operan itu dengan baik dan benar. Anggota tim harus menghargai kepemimpinan ketua tim dan peran kepala ruangan penting dalam model tim. Model tim akan berhasil baik bila didukung oleh kepala ruangan. Jadi kepala ruangannya juga harus trust sama katimnya gitu loh. Harus pastiin bahwa katimnya ini memang orang-orang yang bisa dan mampu menjadi ketua tim dan bertanggung jawab dengan timnya dan asuhan keperawatan pada pasien di kelompok tersebut. Oke, kemudian ini apa tanggung jawab dari ketua tim dan tanggung jawab dari anggota tim ya. Oke. Nah, tanggung jawab anggota tim itu dia dari membuat perencanaan. Dia kan yang ngebagi, perawat A megang pasien ini, perawat B megang pasien ini, perawat C megang pasien ini. Ini kan dia akan ngebagi sesuai dengan pengalaman dan kemampuan perawat tersebut. Jadi misalnya perawat A ini perawat senior, udah kasih pasien yang memang total care. Kalau misalnya perawat B ini perawat junior banget, belum ngerti atau apa, kasih pasien yang masih self care atau partial care. Jadi harus membagi sesuai dengan kemampuan perawat tersebut. Kemudian Katim juga membuat penugasan, supervisi dan evaluasi. Kemudian dia harus mengetahui kondisi pasien dan menilai tingkat kebutuhan pasien. Tadi yang saya bilang, dia harus tahu, oh pasiennya ini total care, berarti harus dikasih ke perawat yang berpengalaman. Kemudian juga harus mengembangkan kemampuan anggota. Tadi kalau misalnya perawat junior, pelan-pelan dikasih. Mungkin yang perawat dia udah 6 bulan sampai range setahun, oh udah bisa dikasih total care. Tapi kasih satu aja, jangan langsung dikasih 3. Jadi kita tuh mensupervisi, membantu seseorang untuk meningkatkan skillnya, tapi secara bertahap. Dan kemudian menyelenggarakan konferensi ya. Konferensi itu ketika dia operan, dia harus bertanggung jawab menyampaikan kondisi pasien melalui konferensi. Nah, kalau anggota tim apa aja yang tanggung jawab anggota tim? Pertama, dia harus melakukan askep kepada pasien di bawah tanggung jawabnya. Kemudian dia kerjasama dengan anggota tim dan antar tim dan memberikan laporan. Jadi memang anggota tim itu fokus pada askep. Dia harus fokus bahwa asuhan keperawatan pasien ini bisa dilakukan secara biopsikososio spiritual dan dia juga memberikan laporan yang baik dan benar kepada katimnya. Kemudian apa kelebihan dan kekurangannya? Pasti ada kelebihan dan kekurangan juga ya. Kelebihannya, ini pelayanan keperawatannya jauh lebih menyeluruh ya dibanding fungsional. Kemudian juga dia mendukung pelaksanaan proses keperawatan dan memungkinkan komunikasi antar anggota tim terbentuk. Jadi komunikasi tim itu akan jadi bagus banget, terutama pas konferensi. Konferensi ini maksudnya pas operannya ya. Kelemahannya, kalau ada yang komunikasinya kurang baik, misalnya anggota timnya kayak kurang respect sama katimnya, jadi dia nggak mau komunikasiin in detail, dia ada masalah juga nggak cerita atau apa. Nah, ini akan jadi obstacle, jadi hambatan gitu loh. Jadi kalau komunikasi antar anggota tim ini kurang baik, nah itu jadinya pas operannya itu akan jadi lama. Nah, itu makanya harus benar-benar pastiin dalam metode tim ini, pastikan katim dan anggota timnya itu mampu berkomunikasi dengan baik sehingga tidak menghambat proses operannya atau proses pengalihan tanggung jawab dari satu shift ke shift lainnya. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke primer ya. Jadi ada primer, kita ada lagi primary nurse. Kalau primary nurse, apa yang dimaksud dengan primary nurse? Jadi di ruangan itu ada beberapa primary nurse, di mana primary nurse ini bertanggung jawab atas pasien. Nah, primary nurse ini yang nanti akan koordinasi sama perawat pagi, sore, perawat pelaksana, ke sarana rumah sakit, ke dokter, ke semuanya. Jadi primary nurse ini benar-benar in charge ke pasien secara 24 jam, secara menyeluruh sampai pasien pulang dan lain-lain. This is very nice, tapi di satu sisi ada juga kelemahannya. Jadi memang ini bagus banget karena pasiennya itu jadi kontaknya atau keterikatannya sangat bagus dengan perawatnya, dan perawatnya pun
juga bagus karena dia benar-benar melakukan asuhan keperawatan secara bio, psiko, sosio, spiritual. Nah, jadi kalau di primary nurse apa sih fokusnya itu? Dia fokus pada tindakan yang komprehensif. Jadi kalau saya primary nurse ini memang fokusnya pada aspek asuhan keperawatan bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi benar-benar perawatnya itu bertanggung jawab terhadap semua aspek dari hasil pengkajian sampai ngordinir semua. Jadi dia lakuin pengkajian, dia nanti sampai persiapan pulang dan lain-lain. Kemudian rasionya itu sekitar 1:4 atau 1:5. Jadi seorang 1 PN, biasanya kan PN bilangnya, satu primary nurse bisa megang sekitar 5 pasien. Metode penugasan di mana satu orang perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam terhadap askep pasien mulai dari masuk sampai keluar rumah sakit. Jadi dia tuh tanggung jawab 24 jam. Gimana dia bisa tanggung jawab 24 jam? Nggak mungkin kan, perawat itu dinas 24 jam. Nah, dia yang selalu koordinir ke perawat pagi, sore, dan malam. Jadi memang dia nggak dinas 24 jam, tapi dia yang mengkoordinir dan dia yang memastikan bahwa perawat pagi, sore, dan malam paham tugasnya terkait pasien ini gitu loh. Jadi bisa dibilang dia kayak PJ pasien gitu loh. PJ pasien selama dari pasien pengkajian sampai pasien pulang gitu. Kemudian ini bagus untuk mendorong praktek kemandirian perawat, ada jelas siapa yang membuat rencana asuhan keperawatan dan pelaksanaannya. Ada keterkaitan kuat dan terus-menerus antara pasien dan perawat yang ditugaskan dalam melakukan koordinasi dan askep selama pasien dirawat. Dan di sini pasti jelas PJ-nya, siapa PJ-nya? Ya primary nurse-nya, atau primary nurse kalau bahasa Indonesia namanya perawat primernya, PP. PP dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris PN, primary nurse. Nah, apa kelebihan dan kelemahannya? Nah, kelebihannya kontinuitas dan komprehensif. Jadi saya bilang benar-benar kontinuitas pasiennya itu dari dia pengkajian sampai dia pulang itu jelas, komprehensifnya juga jelas, bio, psiko, sosio, spiritual pasiennya itu jelas ditangani oleh primary nurse. Kemudian perawat primer mendapatkan akuntabilitas yang tinggi terhadap hasil yang memungkinkan pengembangan diri. Jadi perawatnya itu juga satisfied. Wah, dari pasiennya sakit sampai pasiennya sehat, I did something. Jadi perawatnya merasakan aktualisasinya tercapai. Kemudian keuntungan terhadap pasien, perawat, dokter, dan rumah sakit. Kelemahannya apa? Hanya perawat-perawat tertentu yang bisa melakukan ini karena ini butuh perawat berpengalaman. Perawat yang tidak berpengalaman tentunya sulit karena dia harus melakukan perencanaan 24 jam, berkoordinasi, harus benar-benar mikirin pasien ini secara total, it will be hard. Jadi kalau untuk perawat yang junior ini tidak disarankan. Jadi memang primary nurse ini dibutuhkan perawat yang berpengalaman dengan critical thinking juga yang bagus. Jadi memang kesulitannya kita sulit untuk mencari perawat-perawat yang eligible, perawat-perawat yang mampu melakukan asuhan keperawatan atau mampu menjadi perawat primer. Itu kelemahannya. Nah, ada tugas perawat primer. Ini ada beberapa tugas perawat primer ya. Bisa dilihat banyak banget sih kalau menurut saya karena memang 24 jam perawatan pasien dari misalnya dari mengkaji, bikin tujuan dan rencananya, melaksanakan, komunikasi, evaluasi, persiapan pulang, ngasih rujukan, bikin perjanjian klinik sampai home care. Jadi memang perawat primer ini benar-benar dari pengkajian sampai di rumah pun masih mikirin pasiennya ini. Jadi benar-benar tugas perawat primer ini 24 jam dan ya semua aspeknya dari pasien itu. Nah, gimana ketenagaan metode primer itu? Nah, di sini dijelaskan setiap perawat primer adalah perawat bedside. Jadi perawat primer itu adalah perawat yang benar-benar taking care patients. Bedside itu ada di samping patients gitulah. Beban kasusnya bisa 4-6 orang. Penugasan ditentukan oleh kepala ruangan. Perawat primer dibantu oleh perawat profesional lain maupun non-profesional sebagai perawat asisten. Jadi memang kalau misalnya kayak dia butuh apa nih sesuatu yang spesifik banget. Oh ini perawatan lukanya spesifik nih, perawatan DM, dia nggak ngerti nih atau dia boleh dibantu perawat profesional. Kemudian kalau untuk tindakan-tindakan kayak dia nggak bisa ngurusin makannya mulu karena dia punya pasien lain yang harus dibantu lagi, dia minta sama asisten perawat misalnya ngebantu,
tolong dong pasien yang ini saya dibantu diberikan makan, nah itu juga boleh. Tapi semuanya perintahnya tetap di perawat primer. Ini ketenagaan metode primer. Nah, kita ada lagi namanya case method atau manajemen kasus. Gimana manajemen kasus? Itu adalah ketika ruangan ada beberapa staf perawat dan staf perawat ini punya beberapa pasien. Jadi nggak dibagi-bagi tim, nggak dibagi PN, jadi benar-benar langsung kepala ruangan, ada perawat nanganin pasien. Nah, gimana apa bedanya kalau dibandingin yang holistik atau yang lainnya? Nah, kalau di manajemen kasus ini, dia kombinasi antara holistik dan filosofi keperawatan. Jadi perawat itu bertanggung jawab terhadap asuhan dan observasi pada pasien tertentu. Di sini rasionya pasiennya adalah 1:1. Di mana ini biasa dilakukan? Di ICU, ICCU, NICU, PICU, ini kita melakukan seperti ini. Jadi setiap pasien ditugaskan kepada semua perawat yang melayani seluruh kebutuhannya pada saat ia dinas. Pasien akan dirawat oleh perawat yang berbeda untuk setiap shift. Biasa diterapkan satu pasien, satu perawat, dan umumnya dilakukan untuk perawatan private seperti isolasi dan intensive care. PJ-nya, kita tetap ada PJ, itu manajer keperawatannya. Tapi perawat, dia hanya bertanggung jawab untuk pasien yang dia rawat. Jadi benar-benar one patient, one nurses. Jadi benar-benar satu perawat itu bertanggung jawab semuanya. Makannya pasien, posisi mika-mikinya, kemudian eliminasinya, hitung balance cairannya, oksigenasinya, konsul ke dokternya, dan lain-lain. Jadi ini kombinasi dari holistik dan filosofi keperawatan. Jadi holistiknya biopsikososio-spiritual dan filosofi keperawatan di mana kita harus memenuhi kebutuhan dasar pasien. Apa kelebihan dan kekurangannya? Pasti ada ya, gitu. Nah, pertama, kalau manajemen kasus, perawat memahami kasus per kasus. Karena kan dia benar-benar megang. Contoh kayak sekarang nih, perawatan COVID ya. Pasien COVID, apalagi yang di ICU. Paham itu perawat-perawat yang di ICU itu. Apalagi sekarang sudah berapa bulan nih, wah udah hatam dia itu perawatan pasien COVID itu. Karena sudah berkali-kali dia menangani pasien COVID itu. Pastinya dia sudah sangat hafal bagaimana penanganannya. Kemudian sistem evaluasi dari manajerial menjadi lebih mudah, gampang juga. Jadi manajer bisa lihat, oh yang perawat ini selalu berhasil nih, walaupun kita nanti kan kita ngeliat kondisi pasien beda-beda ya, tapi kita akan lihat, wah ini perawat ini benar-benar kalau ngelakuin asuhan keperawatan bagus, ini jelas kita, karena memang satu pasien satu perawat, jelas measurement-nya, jelas gimana komunikasi dia ke pasien, gimana komunikasi ke keluarga, gimana komunikasi ke dokter, dan lain-lain. Jadi evaluasi menjadi lebih mudah. Kekurangannya belum adanya identifikasi perawat penanggung jawab dan perlu tenaga yang cukup. Jadi memang sulitnya ini ketenaganya harus banyak. Balik lagi saya bilang 1:1. Nah ini kan berarti benar-benar total care, dan baliknya kalau 1:1 semua pasien kayak gitu, resikonya adalah budget rumah sakit akan tinggi. Jadi kita harus pertimbangkan hal itu karena jangan sampai membebani budget rumah sakit terlalu tinggi. Jadi pastikan kalau kita mau pakai manajemen kasus itu budget rumah sakit memenuhi untuk mengcover biaya ketenagaan perawat di mana rasio pasien dan perawat adalah 1:1. Nah, ini kita ada lagi MAKP atau MPKP ya. Jadi ini suatu sistem ya. Ini mulai didengungkan oleh salah satu dosen FIK, itu dulu ada Ibu Ratna Sitorus gitu. Kemudian mulai dilakukan di beberapa rumah sakit, tapi saya lihat ada modifikasi lah ya, karena memang terkait lagi budget, ini budgetnya agak tinggi juga. MAKP itu adalah keperawatan primernya tidak digunakan secara murni, karena memang untuk perawat primer itu kan tadi ada critical thinking. Nah, critical thinking itu dianggap bahwa hanya perawat S1, karena S1 kan banyak teorinya, jadi dia banyak critical thinkingnya. Kemudian kalau dia itu keperawatan tim juga tidak digunakan secara murni karena tanggung jawab ASKEP terfragmentasi pada berbagai tim. Nah, jadi kalau model ASKEP keperawatan profesional ini adalah mix antara primary and team. Nah, minimal untuk ruang MAKP itu dibutuhkan 26 perawat. Gimana pembagiannya? Dia butuh S1 keperawatan itu 1 orang, 4 orang untuk primary primer,
atau primary nurse, kemudian 21 orang untuk perawat D3 dan SMK 18 orang. Jadi kita bisa lihat ini ketenagaannya agak-agak besar, makanya sampai sekarang pun ini sejak saya lulus Evika ya, tahun 2005 saya pun dulu di Tamrin yang sekarang jadi Rumah Sakit Rojak ya, itu dulu saya sempat dijadikan pioneer lah, diminta untuk ngelakuin ini, tapi memang kesulitannya adalah dia minta banyak S1, sementara rumah sakit itu sampai sekarang pun mereka agak tidak terlalu senang merekrut S1 karena memang pastinya secara budget akan besar. Rumah sakit akan lebih senang merekrut D3 yang pastinya bisa membuat efektif dan efisiensi budget rumah sakit lebih tinggi. Dan kalau model ini sulitnya adalah S1-nya itu diminta agak banyak. Jadi kan sini aja minimal 5 untuk model ini. Nah, itu yang agak kadang sulit untuk dipenuhi dari rumah sakit tertentu. Nah, ini modelnya. Jadi memang ada kepala ruangan, dia akan ada perawat primer 1, 2, 3, kemudian perawat primer 1 ini ada PA-nya ini perawat associate. Jadi sebenarnya dia mix ya. Jadi memang dibagi menjadi tim, tapi nanti PP ini jadi kayak primary nursing. Jadi mix antara tim dan primary nursing. Oke. Nah, terus gimana penentuannya? Tadi hampir ya mungkin ini sum up-nya. Tadi di depan ada 6 faktor, di sini ada 3 faktor kita untuk menentukan model asuhan keperawatan profesional. Pertama, pastikan ketenagaan. Pastikan kita itu cukup dulu tenaganya. Kita lihat dulu berapa banyak perawat S1-nya, berapa banyak perawat D3-nya, berapa banyak perawat berpengalaman, berapa banyak perawat barunya. Karena itu akan sangat menentukan. Kita nggak bisa main nentuin, oh kita mau pakai ini, tapi kita nggak tahu gimana kondisinya SDM yang ada di rumah sakit. Kemudian kita harus tahu metode pemberian ASKEP, apa metode pemberian ASKEP yang sudah dilakukan dan bagaimana efektivitasnya. Dan kita lihat juga dokumentasi keperawatannya. Gimana? Apa masih paper based, apa sudah electronically gitu. Sekarang di Bunda saya lihat di Bunda Margonda ataupun di Bunda Menteng ya sudah ada beberapa yang menggunakan komputer electronically based gitu loh. Jadi nggak terlalu lama perawat itu mengisi form-form, karena memang kalau zaman dulu saya di Cipto ya tahun 2000 sampai 2005 itu form banyak banget. Jadi kalau pasien masuk itu kita bisa ngabisin waktu sejam 2 jam buat ngisi form-form itu, dan itu kan waste of time. Jadi kita harapkan dengan adanya sekarang electronically based itu akan mengurangi waktu perawat dalam melakukan dokumentasi keperawatan, sehingga perawat lebih banyak di pasien dibandingkan dia itu nanti ngurusin kertas-kertas. Oke, ini tugas-tugasnya ya, peranan Karu, PP, dan PA. Karu itu kepala ruangan, Karu itu biasanya dari menerima pasien, pimpin rapat, evaluasi, daftar dinas, dan lain-lain. Di PP nih yang bikin perencanaannya, perencanaan, kolaborasi, timbang terima, tugas, ronde, dan lain-lain. Dan yang ngasihin asuhan keperawatan itu adalah PA, perawat associate. Ini adalah fungsi-fungsi dari Karu, PP, dan PA. Oke, ini isu dalam manajemen keperawatan. Sekarang kayaknya sini sudah dilakukan ya, karena memang qadarullah kita harus menghadapi pandemi COVID. Nah, kita harus melakukan pelayanan ASKEP jarak jauh. Gimana sih pelayanan ASKEP jarak jauh? Di pelayanan ASKEP jarak jauh itu ada kita menggunakan teknologi komunikasi. Yang telenursing ini adalah kita melakukan informasi dan pelayanan keperawatan jarak jauh. Bisa menggunakan satelit atau sekarang alhamdulillah kita ada Zoom, ada Google Meet, ada video call, di mana kita tuh bisa ngecek pasien kita tanpa kita harus datang. Nah, ini yang benar-benar alhamdulillah juga ya, teknologi sudah berkembang, dan kalau di Jabodetabek sinyal itu masih bagus lah ya, jadi pasien itu bisa komunikasi tanpa harus datang. Dan ya sekarang semua perawat harus melek teknologi, nggak bisa perawat bilang saya nggak ngerti Zoom, saya nggak ngerti Google Meet, ya harus bisa, karena memang kebutuhan dari pasiennya pun sudah cukup tinggi. Keuntungan dari telenursing. Apa keuntungan telenursing? Pastinya banyak ya. Kalau menurut saya teknologi itu keuntungannya banyak. Pertama,
karena kurangnya, kalau perawat kurang, kalau pakai telenursing nggak harus semua perawatnya standby gitu loh. Jadi perawatnya pun nggak harus apa benar-benar ngurusin pasien, benar-benar kita dari jauh aja pastinya bisa mengurangi jumlah perawat. Kemudian jarak tempuh, nggak usah capek-capek, pasiennya nggak usah capek ke rumah sakit, perawatnya nggak usah capek ke rumah pasien. Kemudian jarak, waktu, kemudian yang pastinya mengurangi jumlah rawat ya. Jadi nggak, walaupun kita kerja di swasta, bukan pun kita berharap oh pasien semakin lama dirawat semakin bagus, enggak, it's not like that. Semakin singkat pasien dirawat itu efisiensi akan semakin bagus. Jadi kita pastikan pasien-pasien yang dirawat adalah pasien-pasien yang memang prioritas dan harus dilawat. Kemudian infeksi nosokomial ini sekarang apalagi dengan COVID ya, semua orang menjauh dari rumah sakit. Nah, makanya kita harus bisa mengurangi paparan pasien ke rumah sakit, mengurangi biaya perawatan, peningkatan jumlah cakupan pelayanan keperawatan, dan meningkatkan mutu juga ya pelayanan home care. Jadi kalau pasien bisa di rumah, we do all the health treatment, kita melakukan pelayanan kesehatan, cukup pasien di rumah saja. Sekarang kan hashtagnya semua di rumah saja. Kemudian meningkatkan partisipasi aktif pasien dan keluarga. Jadi kalau pasien-pasien yang perawatannya lama ya, pasien stroke, pasien-pasien yang penyakit degeneratif itu, ya kita harus libatkan keluarga. Jadi nggak bisa semuanya keluarga berharap dari tenaga kesehatan, tapi harus keluarga aktif dalam perawatan pasien dan mudah-mudahan ini membantu meningkatkan status kesehatan pasien. Oke, ini contoh-contoh ya, tapi saya rasa sekarang sih udah banyak banget ya. Ini contohnya kalau misalnya kalian bisa update lagi gitu loh. Jadi di Denmark udah ada Pak perawat yang kerja di poliklinik mempertahankan kontak dengan pasien melalui telepon. Di Indonesia juga ada sih, sekarang saya lihat di puskesmas ya, salah satu puskesmas yang recommended kalau misalnya untuk kalian belajar itu puskesmas Kebayoran Baru, itu dia sudah banyak aplikasi juga tuh untuk mempertahankan komunikasi dengan pasiennya. Jadi kayak waiting listnya itu urutan masuk ke rumah Pak puskesmasnya itu udah pakai nomor urut gitu loh. Jadi nggak usah nunggu semua langsung datang. Nanti tinggal Anda datang jam segini baru. Jadi nggak ada penumpukan pasiennya. Itu juga sudah ada sih di salah satu puskesmas. Di Islandia juga ada pelayanan askep berbasis telepon, support ibu yang kelelahan dan stres mau merawat bayi. Di Irlandia juga ada, kemudian ada call center. Sekarang juga di kita ya ada Halodoc ya, Halo Dokter. Kemudian ada juga yang perawat-perawat juga, perawat nih yang harus kalau saya bikin banyak aplikasi gitu loh supaya pasien itu bisa komunikasi tanpa pasien itu harus datang ke rumah sakit. Oke, nah ini aspek tapi yang harus diperhatikan dalam telenursing. Pastikan jangan mikir, oh udah enak aja, tapi ternyata kita nggak mau perhatikan detail-detailnya. Pastikan terkait legalitas ya, legalitas terkait confidentialitas. Jadi walaupun itu komunikasi lewat WhatsApp atau apa, semua tenaga kesehatan tidak boleh men-share keadaan pasien. Contoh gampang nih, kayak sekarang COVID. Kalian tahu nih misalnya, wah pasien ini COVID, di screenshot lah itu, ada COVID di daerah sini, is not good, is not itu tidak boleh dilakukan karena itu adalah data pasien. Pastikan tidak pernah kalian memfoto atau men-share apapun terkait data pasien karena itu adalah legalitas dari pasien bahwa dia tidak mau datanya di-share. Kemudian kalau terkait teknologi pasti kita harus pikirkan terkait budgetnya cukup nggak nih, kayak sekarang kan internet kalau kalian mau speed yang bagus ya harus dikeluarkan biaya mahal. Skill, semua perawat, semua tenaga kesehatan harus punya skill yang cukup untuk menggunakan teknologi dan juga punya motivasi, punya kemauan belajar, punya keyakinan bahwa semua bisa dipelajari dan harus mau untuk belajar. Oke, saya tutup. Ini presentasi saya dari quotes dari Florence Nightingale. Nursing is an art. And if it's to be made an art, it requires an exclusive devotion as hard a preparation as any painter's or sculpture's work. Ya, jadi saya suka banget kata-kata nursing is an art gitu loh. Memang keperawatan itu seni ya. Jadi memang kita ilmu eksak. We are kita itu sains. Kita memang ilmu sains, tapi kita itu ada seninya. Seninya itu sangat menarik. Dan kalau if you want to do a very high quality nursing care, jadi kalau kalian memang serius mau jadi perawat yang melakukan asuhan keperawatan yang baik,
Nah, dalam melakukan asuhan keperawatan, pastikan kalian itu bersungguh-sungguh. Jadi benar-benar kerja keras, sungguh-sungguh, pakai hati. Kelihatan kok perawat yang kerjanya pakai hati sama perawat ya cuma ya udahlah biar beres gitu loh. Jadi if you want to make this profession as an art gitu loh, seni kita, pastikan kita bersungguh-sungguh dan kita perjuangkan profesi ini dengan baik dan benar, dengan critical thinking, and we will give a high quality nursing care to our patients. Oke, saya rasa itu penjelasan saya tentang model asuhan praktek keperawatan profesional. So if you have any question, feel free. And thank you for your cooperations during this semester. Good luck for your exam. And if I have any mistake, sorry for that. And then feel free to give your comment. Okay, bye-bye.